Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Bandar Pamah, berkedudukan di Jalan Negeri Dolok Dusun 2 Bandar Pamah Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Pada awal mulanya, sekitar tahun 1950-an, datanglah penduduk dari Pulau Samosir, daerah Laguboti, yang menombang di wilayah ini, yaitu keluarga Simbolon, keluarga Manik dan keluarga Simarmata. Mereka ini memang sudah beragama Katolik. Kemudian perlahan-lahan bertumbuh dan berkembang sebagai cikal bakal berdirinya gereja sebagai umat Tuhan di desa Pertambatan ini. Atas inisiatif dan swadaya sendiri, mereka kemudian mendirikan tempat berdoa. Gagasan ini tercapai sehingga pada akhirnya berdirilah sebuah gedung gereja sederhana. Mereka membuat bangunan tersebut dari kayu hutan, atap dan dinding ilalang. Seiring berjalannya waktu, bangunan dan atap bangunan ini rusak. Atap yang terbuat dari rumbia hancur. Beberapa tiang penyangga juga lapuk. Dindingnya pun sudah sangat tidak layak. Dengan didorong oleh kesadaran iman umat, mulailah digagas untuk mendirikan gereja sendiri. Kemudian bangunan diperbaiki kembali. Dindingnya diganti dengan tepas bambu. Atapnya diganti dengan seng. Pada tahun 1958, bangunan ini pernah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak menyetujui adanya bangunan ini, yang disebutnya sebagai gereja. Hal ini justru semakin menambah kuat iman Katolik umat di Bandar Pamah. Setelah itu, selama kurang lebih 5 tahun, kegiatan peribadatan dilaksanakan di rumah-rumah umat. Tahun 1967, beberapa perwakilan umat melaporkan ke paroki Tebing Tinggi dan bermohon supaya dibangun gereja di Bandar Pamah. Kala itu diterima dan disambut baik oleh pastor paroki, Pastor Burkardus van Weyden, OFMK. Dengan penuh semangat disertai dengan iman yang kuat, umat Bandar Pamah bahu-membahu dan bergotong royong untuk merealisasikan kebutuhan rohani mereka. Gereja semi permanen pun akhirnya berdiri tegak. Seteguh dan setegak iman umat Katolik Bandar Pamah, gereja ini dibuat semi permanen. Di bagian bawah berdinding batu bata dan sebagian lagi berdinding kayu. Kemudian pada tanggal 25 Januari tahun 1967, gereja baru ini diresmikan oleh pastor paroki Santo Yosef pada waktu itu, Pastor Burkardus van Weyden, OFMK. Namun sayang, dokumentasi peresmian gereja tidak ada. Pada tahun 1995 dilaksanakan renovasi gereja yaitu dengan penambahan teras depan, dan ruang parhobasan atau ruang sakristi, dan lantai keramik. Seiring berjalannya waktu, umat Katolik Stasi Bandar Pamah semakin bertambah. Maka pada tahun 2017, pengurus Stasi Bandar Pamah mengajukan permohonan secara lisan ke Pastor Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi untuk membangun kembali gereja lama, karena sudah tidak layak. Namun, keinginan tersebut belum sepenuhnya disetujui paroki, mengingat masih banyak gereja-gereja Stasi yang lebih membutuhkan. Saat itu, Gereja Katolik Santo Paulus Batu Tohap, yang sekarang masuk wilayah penggembalaan paroki Santo Petrus Cintadame, lebih diprioritaskan untuk dibangun dulu, mengingat kondisi gereja Batu Tohap yang memprihatinkan. Akhirnya pada tahun 2022, kesabaran umat Katolik Bandar Pamah membuahkan hasil, dan keinginan tersebut terpenuhi. Paroki telah membuat keputusan untuk pembangunan gereja Katolik Santo Petrus Stasi Bandar Pamah. Panitia pembangun segera dibentuk. Bapak Jadiman Simarmata ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, Bapak Manik sebagai Sekretaris dan Bapak Simarmata sebagai Bendahara. Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi melaksanakan Pesta Kristus Raja pada bulan November tahun 2022 dengan wujud khusus penggalangan dana pembangunan Gereja Katolik Santo Petrus Stasi Bandar Pamah. Tidaklah mudah untuk membangun sebuah gereja. Banyak prosedur dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah perizinan. Namun, dengan semangat yang sangat kuat dan dukungan seluruh umat, kendala-kendala tersebut dapat diatasi.
Perizinan telah dikeluarkan pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah perizinan keluar, maka pembangunan renovasi gereja baru pun dimulai. Ada hal menarik yang dilakukan umat dalam rangka pembangunan ini, yaitu dibuat jadwal secara bergiliran kepada umat untuk menyediakan snack dan makanan bagi tukang sekaligus untuk mengontrol pekerjaan. Kesan bahwa umat Katolik yang bersekutu sangatlah terasa. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2023, dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja Stasi Santo Petrus Bandar Pamah oleh Pastor Adi Putra Panjaitan OSC, didampingi DPPH Santo Yosef Tebing Tinggi, Ketua Rayon Santo Tades Bandar Pamah. Tampak seluruh umat Stasi Bandar Pamah begitu bersukaria. Dalam pesan perutusannya, Pastor Adi Putra Panjaitan, OSC, mengingatkan bahwa tidak mudah untuk merawat dan memelihara gereja baik dalam arti fisik maupun rohani. Dalam semangat umat Katolik yang bersekutu, niscaya Tuhan akan menolong serta memberkati kesungguhan kita untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Saat ini jumlah umat ada sebanyak 28 kepala keluarga, sekitar 140 jiwa. Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Bandar Pamah merupakan pusat rayon Santo Yudas Tades Bandar Pamah yang terdiri dari 4 stasi, yaitu Santo Petrus Bandar Pamah, Santa Maria Batu Hobot, Santa Maria Buho, serta Santo Petrus dan Paulus Kampung Toba. Sebagai pusat rayon dengan penuh tanggung jawab, stasi ini mempunyai keteladanan dalam keaktifan hidup menggereja dan juga pemeliharaan tata liturgi yang baik. Maka gereja Stasi Santo Petrus Bandar Pamah selalu melakukan tindakan sederhana, yakni pembinaan petugas liturgi sebelum bertugas dalam perayaan liturgi. Tradisi yang berkembang di tempat ini sebelumnya adalah ibadat menggunakan bahasa Batak Toba. Namun dalam 10 tahun terakhir ini, ibadat setiap minggunya menggunakan bahasa Indonesia. Mayoritas umat Bandar Pamah bermata pencaharian bertani dan berkebun. Sebagian kecil pedagang dan pegawai. Relasi sosial berkembang dengan sangat baik di antara sesama umat di Stasi Santo Petrus Bandar Pamah. Misalnya OMK, ASMIKA, kelompok ibu, kelompok bapak, maupun dengan umat gereja tetangga dengan melakukan doa bersama, melakukan gotong royong, pelaksanaan pesta sukacita maupun duka cita dan acara-acara lainnya yang membangun kerukunan di tengah masyarakat.